Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mewaspadai 3 dosa lisan. Ada ungkapan bahwa mulutmu harimaumu, yang bermakna bahwa setiap kita bertanggung jawab atas ucapan yang kita ucapkan. Ketika ucapan kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan, maka ucapan kita akan menjadi harimau. Maknanya harimau itu akan menghancurkan kita, akan menerkam kita, akan menjadikan kita termakan dengan kata-kata kita sendiri. Urusan mulut paling sering membuat suasana hubungan masyarakat maupun hubungan antar individu menjadi semrawut dan kusut. Karena semua orang punya mulut, tetapi tidak semua orang bisa menjaga ucapan, apa yang seharusnya diucapkan dan apa yang seharusnya ditahan. Mulut itu seperti pisau bermata dua. Ia bisa menjadi sumber pahala yang tidak terhingga ketika digunakan untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, tahlil, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Tetapi ia menjadi lubang kebinasaan dan juga kehancuran ketika digunakan untuk mengucapkan keburukan-keburukan. Di antaranya adalah mengumpat, mencela, menista, menghibah, memfitnah, berdusta, dan sederetan dosa-dosa lisan yang lainnya. Sekiranya pemilik lisan itu tahu bahwa sesungguhnya setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan dicatat dan dimonitor oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melepaskan suatu ucapan melainkan di sampingnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka urusan lisan ini adalah urusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, bahkan menjadi barometer kebaikan diri seseorang. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lisannya. Kemudian beliau berkata, "Akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman bilisanihi wa qala ya Mu'ad, kuffa 'alaika hadha." Faqala Mu'ad, "Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Faqala sakiltuka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasu fin nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hai Mu'ad, tahanlah ini. Kemudian Mu'ad bertanya, akankah kami dihukum lantaran kata-kata kami yang kami ucapkan? Maka jawaban beliau, sayangilah ibumu wahai Mu'ad. Bukankah wajah atau batang hidung manusia terjerembab di neraka hanya gara-gara lidah mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan peringatan kepada kita dalam sabdanya bahwa lisan yang salah digunakan maka akan menghantarkan kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Ada orang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang membuatnya terjerembab, terjerumus di neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 bentuk dosa lisan. Yang pertama adalah lisan kita menjadi fitnah. Cukuplah keburukan seseorang jika sampai menghinakan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya terpelihara darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Lidah manusia memang tidak bertulang, tetapi luka yang ditimbulkan bisa lebih dahsyat daripada tebasan pedang. Sakit yang ditimbulkan bisa lebih perih daripada tusukan belati. Maka hendaklah setiap kita menjaga lisan kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi mu'min ma laisa fihi askanahullahu fi radghatil khabali wa hiya asaratu ahlin nau." Barang siapa menggunjing seorang mukmin tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, maka Allah akan menempatkannya di dalam kubangan cairan pembakaran badan penghuni neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.
Dalam hadis lainnya dari Sahal bin Mu'ad meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisan yang rusak dan jahat adalah penyebab rusaknya hubungan di antara kaum muslimin. Lisan yang tajam terhadap sesama muslim adalah pangkal dari kusutnya rajutan ukhuwah Islamiyah. Saling merendahkan, mencela dan menghina menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Berprasangka buruk saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih dari berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian dosa yang kedua yang dilakukan oleh lisan adalah dusta. Tersebarnya dusta dan kebohongan serta masifnya kabar hoax di era digital ini disebabkan kita latah di dalam menerima informasi dan kemudian kita men-share, membroadcastnya tanpa ada validasi, tanpa kita koreksi terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Yang tanpa kita sadari, kita ikut andil dalam mata rantai penyebaran dusta di tengah-tengah umat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu berbohong ketika dia menceritakan, men-share, membroadcast setiap berita yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, seseorang muslim hanya akan membicarakan, seseorang muslim hanya akan menyampaikan informasi yang jelas-jelas kebenarannya kepada masyarakat, bukan perkataan yang bohong dan juga informasi yang hoax. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memperingatkan kepada kita konsekuensi dari sebuah dusta. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan jauhilah oleh kalian dari berdusta, karena sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan atas dirinya sebagai seorang pembohong. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, dosa yang ditimbulkan oleh lisan adalah suka mencela. Lisan yang suka mencela adalah dosa yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair menjadikan dosa suka mencela itu di dalam daftar panjang dosa-dosa. Imam Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair menjadikan dosa suka mencela dalam daftar panjang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan yang harus kita hindari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela, sebagaimana di dalam hadis yang artinya, janganlah kalian mencela seorang pun. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka sahabat Jabir bin Sulaim yang meriwayatkan hadis ini kemudian berkata, maka setelah itu aku tidak pernah mencela seseorang yang merdeka, seseorang budak, seekor unta, dan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Larangan ini bersifat umum. Larangan mencela kepada siapapun dan kepada apapun. Maka demikianlah seharusnya seorang mukmin yang menjaga lisannya, terlebih kepada saudara muslim yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang cukup keras soal yang satu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Muslim. Maka karakter seorang muslim adalah selalu menjaga lisannya. Inilah akhlak yang harus dilazimi oleh setiap muslim, menjaga lisan dari memfitnah, berdusta, dan juga suka mencela. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, dan bukan pula orang yang keji perilakunya, dan bukan orang yang kotor lisannya.
Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kelak pada hari kiamat ada golongan manusia yang bangkrut. Pahala yang dia kumpulkan semasa hidupnya itu lenyap dan akhir nasibnya adalah akhir yang tragis. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qadama syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda sama sekali. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa, zakat. Namun dia memaki orang ini dan menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darahnya dan memukul orang itu. Akhirnya dia harus membayar hak si fulan dari pahala kebaikannya dan hak si fulan dari pahala kebaikannya pula. Jika kebaikannya telah ludes sebelum kewajibannya terbayar, maka dosa kesalahan mereka itu dikurangi untuk kemudian diberikan kepadanya, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Alangkah ruginya mereka yang telah lelah dalam ibadah, tapi karena lisannya tidak terjaga, justru menjadi penyebab hangusnya pahala. Betapa sengsaranya mereka yang seharusnya segera mencicipi surga berkat amalnya, namun justru karena ucapannya menjadi penyebab dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.